Sebelah kanan Bapak Gubernur, mohon izin Pak berdiri di depan Pak Gubernur. Mohon maaf jamaah kalau malam ini saya tidak seperti biasanya grogi di depan Gubernur. Di sebelah kiri ada pula Haji Lulung yang biasa kita lihat di televisi. Ternyata lebih muda aslinya. Saya berkesan dengan yang disampaikan Bapak Komjen Pol Syafruddin tadi. Kata beliau, kami tidak pernah berjumpa dengan Ustadz Somad kecuali di masjid. Bertemu pertama di Masjid Sunda Kelapa. Setelah itu di masjid yang lebih besar, Masjid Istiqlal. Setelah itu di masjid yang lebih besar di Pulau Sumatera, peresmian Masjid Batam. Setelah itu masjid paling kecil, Masjid Sunyani. Terus terang Pak, dulu ketika setelah berfoto dengan Bapak di Istiqlal di Masjid Sunda Kelapa, itu berkurang yang membuli saya. Tapi begitu Bapak pensiun, nambah lagi. Kita doakan Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia selalu diberikan Allah istiqomah. Kebanggaan yang luar biasa, apa kata Imam Ahmad bin Hambal, populer dengan nama Imam Hambali, nama kitabnya Musnad Ahmad, meninggal tahun 241 Hijrah. Seandainya engkau punya doa makbul dan doamu cuma satu, maka mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau ada adik-adik yang muda cuma minta istri solihah, yang menikmatinya cuma kamu, betul? Tidak bisa dinikmati orang lain. Tapi kalau kau dapat pemimpin yang adil, satu negeri mendapatkan kenikmatan. Makanya jangan lupa diselipkan itu doa, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Saya tiap hari, nanti saya bilang tiap hari bohong pula, tiap momen selalu, bahkan tadi ketika diminta berdoa, saya berdoa, ya Allah berikan kami pemimpin yang adil, paling tidak untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, karena Jakarta adalah model, contoh, ditiru orang luar Jakarta. Ketika bertemu, jangan nanti dibully saya. Ketika bertemu dua orang yang hebat ini, Bapak Anies Baswedan PhD, Doctor of Philosophy, bertemu dengan Bapak Komjen Pol, akhirnya lahirlah Museum Sirah Nabawiyah terbesar di dunia. Jangan tepuk tangan dulu, karena baru bisa dikunjungi 18 bulan ke depan. Tapi paling tidak kita bahagia, betul? Selama ini sulit untuk menjelaskan bagaimana rumah Nabi, bagaimana replika tempat tidur Nabi, bagaimana tempat air minum Nabi. Kadang jamaah bertanya, Pak Ustadz, ya gimana gambar rumah Nabi? Sebetulnya ada, cuman sulit saya untuk menceritakannya. Padahal Ustadznya nggak pernah lihat. Tapi begitu museum itu nanti jadi, siap, saya berjanji akan datang membuat kunjungan akbar ke museum terbesar di dunia. Allahu Akbar. Jangan tepuk tangan di masjid. Ini ada pembagian nasi kotak. Oh bukan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu selalu bersama dengan orang yang benar. Tiga ini jangan sampai terpisah. Pertama, iman. Kedua, takut. Yang ketiga, selalu bersama dengan orang yang benar. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, bersama dengan orang yang benar. Ada orang tua kita, Profesor Zain Bajber, yang tadi dikatakan Pak Anies umur beliau 85 tahun. Ternyata yang tua-tua jangan putus asa hari ini. Beliau baru memberikan definisi yang membahagiakan, menyenangkan hati orang tua. Orang tua adalah orang yang selalu bercerita tentang masa lalu. Walaupun dia ABG, walaupun dia mengatakan saya ini milenial, tapi ceritanya masa lalu aja, sulit move on. Maka ini sebenarnya orang tua. Walaupun usia tua, tapi kalau dia bicara masa depan, dia adalah anak muda. Betul? Mohon maaf Pak Anies, ini akan saya bawa kemana-mana saya ceramah nanti. Saya ijazah dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kesenangan, kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Tadi saya sebelum ini bedah buku, dua buku di
JCC Islamic Book Fair. Buku pertama tentang tokoh dari Turki bernama siapa namanya? Saya mau ngetes saja, jamaah ada ikut apa enggak tadi? Badrul Zaman Said Nursi, yang bisa hafal Kamus Al-Muhit. Kamus Al-Muhit itu 3 kali Al-Quran tebalnya, bisa dia hafal. Hebat, luar biasa. Dia kalau baca buku, dia baca sekali, dia baca 2 kali, hafal. Kita nggak usah. Nah, itu bukunya tadi, tebalnya 102 halaman. Harganya saya nggak tahu karena saya dikasih hadiah. Lalu kemudian buku yang kedua, 99 tanya jawab sholat, ditulis oleh orang hebat juga, namanya Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah, bisa berkumpul dengan orang baik-baik. Setelah itu saya dijemput oleh seorang ganteng anak muda generasi milenial, namanya Bapak Umar Hasan Nasr. Dengan 1 kali sebut sudah disebut beliau, orang tua beliau dan kakek beliau. Kemana kita? Masjid Cut Nyadin. Begitu sampai di luar JCC, dijemput pakai Vespa. Kan nggak mungkin kita nolak kan? Kita jamaah ini mau jemput naik apapun kita ikut aja. Saya lihat dalam hati saya, innalillahi wa inna ilaihi. Dalam hati saya, ini pasti masjidnya peletakan batu pertama. Tapi ternyata Masya Allah, tabarakallah, sampai dijelas di tengah jalan, mogok. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Ini pasti viral kan? Orang banyak streaming. Maksud saya itu tadi adik-adik yang men-shooting, kalau mau di-upload, tolong yang mogok tadi diedit. Soalnya nanti Vespa yang mogok, yang dibully Pak Anies juga. Pokoknya apapun yang terjadi di Jakarta ini semua salah Pak Anies. Padahal Vespanya mogok. Setelah sampai tadi saya tanya, itu Vespanya kok mogok, Ustadz Somad? Itu businya busi untuk sepeda motor balap. Dia nggak bisa pelan. Yang naik Ustadz itu kan pelan. Astagfirullah Rabbal baraya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, luar biasa kesan. Sudah lama saya tidak naik Vespa, ini udah puluhan tahun. Ternyata kalau kita ikut anak muda itu luar biasa. Kita pun ikut muda. Saya sekarang ini rasa-rasa umur 24 aja sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata saya datang tidak diminta untuk peletakan batu pertama, tapi menyaksikan tanda tangan prasasti peresmian Masjid Cut Nyadin yang akan ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta. Saya nggak apa-apa takbir karena udah siap. Saya berdiri di samping. Tadi fotonya udah diupload. Alhamdulillah. Pak Gubernur, Pak Komjen Pol, saya di samping. Yang lain-lain sore udah nggak lihat lagi. Kenapa masjid ini begitu hebat? Padahal kalau dilihat bangunannya biasa aja, sempit, panasnya luar biasa. Tapi kenapa orang-orang hebat ini bisa datang kemari? Apa ceritanya? Saya di mana-mana ceramah itu tidak. Saya selalu apa yang ada di mulut saya sih. Saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir sudah. Bukan maksud saya AC ada semua, ada lengkap. Coba lihat 16 derajat Celcius. Cuman memang ini masjid sudah, kalau bahasa Melayunya, over capacity. Ini kita ini kalau menurut WHO, World Health Organization, ini sudah di luar ambang batas kewajaran. Ini kita sedang berebut-rebut oksigen ini sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan Masjid Cut Nyadin? Ternyata masjid ini kecil tapi perjuangannya luar biasa. Disebutkan oleh Pak Gubernur tadi. Kanan jalan, kiri jalan, depan jalan, belakang jalan. Tapi akal tak pernah putus untuk berpikir bagaimana membangun rumah Allah. Tidak bisa ke samping, harus ke atas. Makanya pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Ke atas. Tidak pernah putus asa. Ibu-ibu tadi semua di bawah. Mohon maaf, Bapak Gubernur, Bapak Komjen Pol. Ketika saya naik tadi agak terlambat di atas. Pak Gubernur minta saya duluan. Saya bilang Pak Gubernur duluan. Pak Komjen Pol, saya ini jelaskan supaya jangan sampai nanti ditulis Pak Gubernur mendahului Ustadz. Kena lagi. Pak Gubernur tadi mau saya duluan. Saya bilang Bapak duluan. Kemudian Pak Komjen Pol, saya bilang Pak Saprudin duluan. Kenapa Ustadz belakangan? Saya masih mau menasih kepada ibu-ibu. Ibu-ibu semua. Mereka di bawah menyaksikan kita dengan layar
Pak pengurus masjid, di bawah ada layar, mereka bisa lihat kita. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di bawah jangan berkecil hati, karena saya ini lebih bagus di layar daripada aslinya. Al-Mukarram, Ustadz, guru-guru kita tak dapat disebut satu persatu, tapi insya Allah semuanya masuk ke dalam surga Allah. Apa kehebatan masjid ini? Ternyata setiap hari Jumat ada program makan gratis. Mudah-mudahan setelah diumumkan ini Jumat nanti semakin banyak yang nyumbang, bukan semakin banyak yang datang bawa perut kosong. Saya dulu pernah 2 semester di UKM, University Kebangsaan Malaysia Selangor, tidak selesai karena saya dapat beasiswa ke Maroko, lalu saya tinggalkan 2 semester di UKM. Kemarin saya pergi ke UKM, Ustaz Somad berapa lama di UKM? Saya bilang 2 semester. Ustaz kami angkat jadi alumni. Loh, saya nggak tamat, saya bilang. Peraturan baru 4 hari saja belajar sudah yang nggak alumni. Jadi saya sekarang dianggap sebagai alumni UKM Selangor, University Kebangsaan Malaysia. Banyak yang membahagiakan saya. Apa yang mau saya ceritakan tadi? Di masjid UKM itu setiap hari Jumat, dulu waktu kami kuliah, saya paling cepat datang ke masjid. Kenapa? Karena kalau kita datang zuhur jam 12.30 baru azan, jam 12 itu ada semangka, ada pisang. Jadi ternyata memotivasi mahasiswa yang memang sulit uang belanja waktu itu. Awal-awalnya itu pemanis, tapi kata pepatah orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Pancingan anak-anak muda, mungkin awalnya dia niatnya tidak untuk sholat Jumat. Kau datang kemari kenapa? Lapar mau makan siang. Itulah makna dakwah. Coba lihat bahasa Arab. Da'a ya'du'u da'watan. Dakwah artinya ad-da'watu ila ta'am, ngajak makan. Asal muasal kata dakwah itu ngajak makan. Makanya dulu para habaib di Jakarta ini, Al-Haddad, As-Sagab, bin Syihab, Barakbah, mereka itu kenapa majelis maulidnya ramai? Karena ada makan. Motong kambing sampai 10-20 ekor. Itu awalnya dulu. Kiai-kiai di Jawa itu tanam padi luas, maka kalau santri-santri datang dikasih makan. Ini belum jelas nih, habisnya ada makan apa enggak? Makanya dakwah itu lembut. Gimana kalau ngundang orang makan? Lembut kan? Bapak, nanti silakan datang ke rumah ya, insya Allah ada makan. Dan setelah sampai ada makanan terhidang, nyuruhnya juga lembut. Silakan makan, lembut kan? Kira-kira ada nggak orang nyuruh makan? Mana ada? Itulah asal muasal dakwah. Jadi dakwah dalam Islam itu, apa kata Nabi? Maukah kamu aku tunjukkan suatu amal, kalau kamu lakukan kamu akan berkasih sayang. Apa dia? Afsyus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam dengan baik. Saya tadi di masjid ini sedang diajarkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada gubernur, ada DPRD, ada Bapak Komjen Pol, ada polisi, ada tokoh masyarakat. Mereka semua hebat-hebat, tapi tidak satu pun berhasil menggeser waktu sholat walaupun kurang 9 menit lagi. Apa kata pengurus? Menjelang azan maghrib, mari kita bersolawat. Salatullah, tengok belum juga. Salamullah, belum juga. Betapa agama tidak bisa diamandemen. Apa maksud Ustadz sebenarnya? Ya salam nggak bisa diganti. Kadang orang sulit nangkap isi ceramah saya. Memang gitu kalau orang cerdas ngomong, payah ngomong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa kita robah itu bukan waktu sholat, bukan sesuatu yang sudah baku, tapi yang kita robah adalah yang berada bunga-bunganya, hiasan-hiasannya. Yang sebelumnya di masjid cuman ada datang sholat, datang ada makanan. Tirulah Masjid Cut Nyadin. Saya akan menyampaikan ini tepat pada 7.20. Setelah itu saya mohon izin. Loh, Ustadz yang ngajak orang sholat berjamaah, apa nggak sholat isya? Saya sudah jamaah takdim. Ini perlu saya jelaskan, jangan nanti jadi fitnah. Ustadz Somad diajak oleh gubernur nggak sholat isya berjamaah. Pak gubernur lagi yang kena. Saya mohon maaf Pak Gubernur, saya nggak bisa membela di sosmed karena saya pun babak belur juga. Tapi insya Allah kalau kita tidak ada dendam, tidak ada marah, semuanya enjoy, semua kritikan itu kita anggap sebagai cara orang untuk menunjukkan bahwa kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemana-mana kalau di Jakarta salaman, cium tangan. Orang Jakarta kalau di Sumatera cium sekali. Jakarta kalau di Riau, di tempat saya di Medan cium sekali. Jakarta cium auto reverse, tuk 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 tuk.
baju dicari, luar biasa sambutan orang Jakarta, disambut, diberi kursi ceramah letak tinggi. Di sini aja saya ceramah berdiri. Luar biasa. Itu kalau tidak dibully orang, kalau tidak diejek orang, itu lama-lama muncul ujub kita, muncul takbur kita. Dipanggil Al-Mukarram, Al-Ustadz, Sahibul Fadilah, Profesor, Doktor, Abdul Somad, LCMM. Lobang hidung hampir sebesar terowongan Mina. Tapi begitu kita dibully, diejek orang, baru sadar. Di situ dia panggil aja, Somad, Tomat, kurus kering krempeng gitu. Dulu awal-awalnya saya termasuk orang emosi juga. Begitu dia bully sekali, saya lapor ke Polda. Lapor Polda, panggil. Saya datang, 2 kali saya datang ke kejaksaan. Sudah saya duduk, mana dia Pak yang bully saya kemarin? Mencret. Sejak itu saya nggak mau lapor lagi. Ternyata yang di internet bully itu pengecut-pengecut semua. Pernah jumpa saya di parkiran mobil. Saya kalau di Riau nggak pernah pakai pengawal, nggak ada pakai, saya nyetir sendiri. Ketemu saya itu yang ngejek, saya kejar, pantang-panting lari. Oleh sebab itu saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan pernah berharap kepada manusia, jangan pernah bersandar kepada manusia, bersandarlah kepada Allah. Apa pernah saya membalas caci maki sumpah serapah di YouTube, di Instagram? Ada? Nggak ada. Orang saya nggak baca. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, apa gunanya ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Mungkin begitu cara Allah ingin menghapuskan dosa kita. Mungkin begitu cara Allah ingin mengangkat derajat kita.